Assalamualaikum sahabat kisah espresso. Rizal, seorang pengusaha kaya yang arogan, berangkat haji dengan niat pamer. Ia merasa lebih tinggi dari jamaah lain, hingga sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat tawaf, tubuhnya melemah, pandangannya gelap, dan saat sadar, ia bukan lagi manusia. Terhina, terancam mati, dan tak berdaya, Rizal akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bisakah ia kembali? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Jangan lupa, luangkan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, sholawat yang kita tulis hari ini akan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita di akhirat kelak. Sekarang, mari kita simak kisah lengkapnya. Rizal duduk di ruang kantornya yang luas dengan jendela besar menghadap ke pusat kota. Di tangannya, segelas kopi hitam mengepul, sementara di mejanya terhampar laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan perusahaan yang semakin melambung. Namun, di balik kejayaan itu, ada ratusan karyawan yang bekerja di bawah tekanan, diperlakukan layaknya angka dalam laporan bisnis. Baginya, orang-orang itu hanyalah alat. Mereka bisa diganti kapan saja jika dianggap tidak menguntungkan. Bahkan, ketika ibunya menyarankan agar ia lebih peduli kepada sesama, Rizal hanya tertawa sinis. "Bu, dunia ini milik orang kuat. Kalau aku baik hati, mereka akan menginjakku," katanya dengan nada dingin. Sang ibu hanya menghela napas panjang, menatap putranya dengan penuh kekecewaan. Suatu hari, kondisi ibunya semakin memburuk. Di ranjangnya yang putih, dengan napas tersengal, ia menggenggam tangan Rizal. Matanya penuh harap, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa ditunda. "Rizal, ibu ingin kau menunaikan ibadah haji." Suaranya lemah, nyaris berbisik. Rizal terdiam. Ia tidak pernah tertarik dengan ibadah, apalagi harus bersusah payah ke tanah suci. Namun, ini adalah permintaan terakhir ibunya. Sesuatu dalam dirinya menghalangi untuk menolak. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah, Bu. Aku akan pergi haji." Senyum tipis terlukis di wajah tua itu sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Rizal tidak menangis. Baginya, janji ini hanyalah formalitas. Ia akan ke tanah suci, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia akan memastikan bahwa perjalanan hajinya menjadi simbol kemewahan. Semua fasilitas terbaik, hotel bintang 5, dan layanan eksklusif akan ia dapatkan. Ia ingin orang-orang tahu bahwa dirinya tetap berada di kasta tertinggi, bahkan dalam ibadah. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mengerikan. Pesawat yang membawa Rizal mendarat mulus di Jeddah. Dari dalam kabin kelas 1, ia melirik para penumpang ekonomi yang berdesakan keluar dengan wajah lelah. Ia mendengus kecil, merasa dirinya berbeda dari mereka. Setibanya di Makkah, ia langsung menuju hotel bintang 5 yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Masjidil Haram. Kamar luas dengan pemandangan Ka'bah terbentang di hadapannya. Dengan bangga, ia mengambil ponsel dan memotret pemandangan itu, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan, "Ibadah harus tetap nyaman. Bukan sekadar pergi, tapi juga menikmati hidup." Sore harinya, Rizal mengenakan pakaian ihram yang mahal. Bahannya lembut, berbeda dari kebanyakan jamaah lain yang mengenakan kain kasar. Ia melangkah menuju Masjidil Haram dengan penuh percaya diri, matanya menatap para jamaah yang berjalan berdesakan. Saat masuk ke dalam masjid, ia merasa terganggu dengan lautan manusia yang memenuhi area tawaf. Keringat menetes dari wajah para jamaah, beberapa di antaranya tampak lelah dan kepayahan. Rizal menyingkir dari kerumunan, mencari jalur yang lebih longgar. "Kenapa orang-orang ini harus berdesakan seperti ini?" gerutunya dalam hati. Saat mulai mengelilingi Ka'bah, Rizal tetap menjaga jarak dari jamaah lain. Ia tidak mau tersentuh oleh mereka yang menurutnya tidak sekelas dengannya. Setiap langkahnya terasa lebih sebagai formalitas daripada ibadah. Namun, di putaran keempat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langkahnya tiba-tiba terasa berat. Kakinya seolah menolak bergerak. Napasnya tersengal tanpa alasan.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dadanya berdebar. Kepalanya berputar. Dunia di sekelilingnya mulai kabur. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Rizal terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, namun kakinya seperti tak berpijak dengan benar. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Masjidil Haram masih dipenuhi jamaah, lantainya tetap putih berkilau, tetapi ada sesuatu yang salah. Ia berada jauh lebih dekat dengan tanah daripada sebelumnya. Ia mencoba berbicara. Apa yang terjadi? Namun yang keluar hanyalah suara cicitan kecil. Rizal membeku. Ia melihat ke bawah dan tersentak. Tangannya tidak lagi berbentuk seperti manusia. Yang ada hanyalah sepasang kaki kecil dengan cakar mungil. Ia meraba wajahnya, tetapi yang terasa hanyalah moncong yang lembut dan kumis tipis. Ia ingin menjerit, tapi yang keluar hanyalah suara tikus. Panik, Rizal berlari ke arah para jamaah, mencoba menarik perhatian mereka. Namun, tubuh kecilnya malah membuatnya lebih rentan. Kaki-kaki besar berlalu lalang di sekelilingnya, dan setiap langkah mereka bisa menjadi ancaman mematikan. Seorang pria tua berjalan mendekat. Rizal berharap pria itu melihatnya. Namun, alih-alih berhenti, pria itu malah mengayunkan langkah tepat ke arahnya. Refleks, Rizal melompat ke samping. Jantungnya berdegup kencang. 1 detik saja terlambat, ia akan terinjak. Ketakutan mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi satu hal yang pasti, ia kini hanyalah seekor tikus kecil yang tak berdaya di tengah ribuan manusia yang bahkan tak menyadari keberadaannya. Rizal berlari secepat mungkin, menghindari pijakan kaki jamaah yang berlalu lalang. Setiap langkah manusia baginya seperti palu raksasa yang siap menghancurkannya kapan saja. Napasnya memburu, tubuh kecilnya terus bergerak. Tetapi semakin ia berusaha menjauh dari bahaya, semakin ia merasa terjebak dalam lautan kaki yang tak berujung. Ia melompat ke samping, hampir saja tertabrak sandal seorang pria berbadan besar. Lalu, ia merayap di celah-celah ubin dingin, berharap bisa menemukan tempat aman. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh. "Astagfirullah! Tikus!" teriak seorang wanita. Sekejap, dunia yang ramai berubah menjadi lebih mengancam. Beberapa orang mulai panik, melangkah mundur atau mencoba mengusirnya. Seorang pria muda mengayunkan kakinya, hampir saja mengenai tubuh mungil Rizal. Ia berlari lebih cepat, melompati serpihan kain ihram yang jatuh, hingga akhirnya menemukan tempat bersembunyi di balik salah satu tiang masjid. Tubuhnya bergetar hebat. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia berubah menjadi makhluk sekecil ini? Rizal mencoba mengingat saat terakhir sebelum semuanya berubah. Ia sedang bertawaf, merasa terganggu oleh keramaian. Lalu tiba-tiba tubuhnya melemah dan semuanya menjadi gelap. Apakah ini mimpi? Tapi semuanya terasa nyata. Keringat dingin, ketakutan, dan suara-suara di sekelilingnya begitu jelas. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi ia sadar tidak ada yang akan mendengarnya. Di antara keterkejutannya, ia mulai memperhatikan sekelompok tikus kecil yang muncul dari celah-celah dinding. Mereka bergerak bersama, saling menjaga, tidak ada yang berjalan sendirian. Rizal mengamati mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Lalu, tiba-tiba, dari kejauhan, seorang petugas kebersihan berjalan mendekat dengan sapu besar di tangannya. Ia mengayunkannya ke lantai, menyapu segala kotoran, dan termasuk tikus-tikus yang ada di jalannya. Jantung Rizal mencelos. Jika ia tidak segera bergerak, maka sapu besar itu akan menghempaskannya keluar dari Masjidil Haram. Sapu besar itu meluncur dengan cepat. Rizal menjerit dalam hati, tubuhnya membeku sesaat, tapi instingnya sebagai makhluk kecil membuatnya melompat ke samping di detik terakhir. Hembusan angin dari sapuan itu terasa kuat, membuat bulu-bulu kecil di tubuhnya berdiri. Ia tersungkur di lantai marmer yang dingin, napasnya memburu. Petugas kebersihan itu melangkah lebih dekat, kembali mengayunkan sapunya ke segala arah. Tikus-tikus lain berlarian menyelamatkan diri, masuk ke celah-celah dinding atau bersembunyi di bawah benda-benda kecil.
Rizal mencoba mengikuti mereka, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bisa mati seperti ini, pikirnya panik. Namun, belum sempat ia bergerak lebih jauh, suara derap langkah cepat terdengar mendekat. Seorang pria dengan sandal tebal berjalan tepat ke arahnya. Bayangan kaki raksasa itu menutupi tubuh kecil Rizal. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dalam hitungan detik, pijakan berat itu hampir mendarat di tubuhnya. Rizal melompat ke samping. Tepat saat kaki itu menghantam lantai, tubuh kecilnya berguling-guling, nyaris terhantam tumit pria lain yang berjalan dari arah berlawanan. Kini, ia tidak hanya harus menghindari sapuan petugas, tapi juga derap langkah manusia yang tak sadar akan keberadaannya. Ia berlari secepat mungkin, menyeberangi lantai putih bersih Masjidil Haram, melewati kaki-kaki besar yang terus bergerak. Ia melihat celah kecil di bawah bangku dekat tiang masjid, dan tanpa pikir panjang, ia menyelinap ke dalamnya. Dalam kegelapan sempit itu, Rizal akhirnya bisa menarik napas lega. Tubuhnya masih gemetar, napasnya memburu. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dengan ketakutan. Ia ingin bangun dari mimpi buruk ini. Ingin kembali menjadi manusia. Tapi bagaimana? Di luar, suara langkah kaki masih terdengar, tanda bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi kemana? Dan bagaimana jika ia terjebak dalam wujud ini selamanya? Rizal menggigil di bawah bangku. Napasnya masih memburu, jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi ketakutan terus menggerogoti pikirannya. Bagaimana mungkin seorang pengusaha sukses seperti dirinya bisa terjebak dalam tubuh seekor tikus? Di luar tempat persembunyiannya, ia melihat kaki-kaki jamaah masih berlalu lalang. Beberapa di antaranya bahkan berhenti sejenak, melihat ke arah tempat Rizal bersembunyi. Ia menahan napas. Apakah mereka melihatnya? Tiba-tiba, seorang anak kecil berjongkok, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Ibu, lihat, tikus!" seru bocah itu dengan riang. Sekejap, beberapa orang langsung menoleh. Wajah mereka berubah jijik. "Astagfirullah, kok bisa ada tikus di tempat suci ini?" Seorang wanita berseru, mundur dengan raut wajah ketakutan. "Jangan dekat-dekat, itu kotor." Pria lain berseru, mencoba mengusirnya dengan sandal. Rizal merunduk lebih dalam ke celah bangku. Ia merasa tubuhnya semakin mengecil, bukan secara fisik, tetapi harga dirinya hancur lebur. Selama ini, ia selalu memandang rendah orang-orang miskin, para pekerja kecil yang berusaha bertahan hidup. Ia menganggap mereka tidak lebih dari angka dalam laporan keuangan. Dan sekarang, ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Dianggap menjijikan, ditakuti, dan siap diusir kapan saja. Ia ingin menangis. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sementara itu, petugas kebersihan kembali datang. Kali ini membawa alat penyemprot untuk mengusir hama. Rizal panik. Jika ia tidak segera keluar dari tempat itu, ia bisa saja terkena semprotan dan mati begitu saja. Ia melihat sekeliling. Tidak ada celah lain. Hanya ada satu pilihan. Ia harus berlari ke tengah keramaian. Dengan segenap keberanian, Rizal melesat keluar dari persembunyiannya. Jamaah yang melihatnya langsung berteriak. Beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain mencoba mengusirnya dengan sandal atau sapu tangan. Ia berlari sekencang mungkin, melewati ubin putih yang dingin. Namun, nasib buruk masih mengintainya. Di kejauhan, seorang pria berbadan besar melihatnya. "Tikus, bunuh saja." Pria itu mengayunkan tongkat kecil yang ia bawa. Rizal menghindar, tetapi terlambat. Tongkat itu menghantam punggungnya, membuatnya terlempar ke lantai. Sakitnya luar biasa. Ia berusaha bangkit, tetapi kakinya lemas. Apakah ini akhir dari segalanya? Saat ia mulai kehilangan harapan, ia melihat sesuatu di kejauhan. Kilauan hitamnya tampak megah dan suci di bawah cahaya. Entah mengapa, melihatnya membuat hati Rizal bergetar. Air mata menggenang di matanya. Apakah ini hukuman dari Allah? Dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Rizal merasa ingin berdoa. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, dunia di sekelilingnya kembali memudar. Segalanya menjadi gelap. Gelap. Hanya itu yang Rizal rasakan. Tubuhnya serasa melayang dalam kehampaan, tanpa bobot, tanpa arah. Suara hiruk-pikuk Masjidil Haram menghilang, berganti dengan kesunyian yang menusuk. Apa aku sudah mati? Pikirnya dengan ketakutan. Namun, perlahan, ia mulai merasakan sesuatu. Dingin, keras, lantai marmer. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka perlahan. Cahaya menyilaukan menyambutnya. Rizal terbaring di lantai Masjidil Haram, tubuhnya gemetar hebat, keringat membanjiri dahinya. Tangannya. Ia melihat kedua tangannya. Bukan kaki kecil berbulu, bukan cakar tikus. Jemari manusia. Ia kembali. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa lemah. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Jamaah di sekitarnya menatap dengan heran. "Pak, Anda baik-baik saja?" Seorang pria berbaju ihram membantunya duduk. Rizal tidak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar manusia lagi. Tangannya meraba wajahnya sendiri, merasakan janggut tipisnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia kembali. Namun, ia bukan lagi Rizal yang sama. Ia telah melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ia telah merasakan hinaan, ketakutan, dan kelemahan yang selama ini ia abaikan. Ia telah menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memalingkan wajah ke arah Ka'bah. Hatinya bergetar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ampuni aku, ya Allah." Sejak hari itu, hidup Rizal tidak pernah sama lagi. Kesombongan membuatnya hancur, tetapi taubat menyelamatkannya. Rizal yang dulu arogan kini telah berubah. Pengalaman mengerikan di Tanah Suci menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia sadar bahwa harta, jabatan, dan kesombongan tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejadian yang menimpa Rizal ini sebuah peringatan bagi kita semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu update video terbaru dari kami.